Bab 19. Memanggilku. Kamu tidak pantas. Benar-benar hening. Suasana di seluruh aula sangat aneh. Sampai detik ini, Astrid dan Luciana masih belum pulih dari keterkejutan mereka tadi. Lintang menamparkan Kenzi. Apalagi Lintang masih mengepel lantai tanpa tergesa-gesa setelah menamparkan Kenzi. Seperti baru saja menghancurkan lalat. Ini benar-benar. Mulut Astrid berkedut. Baru saat itulah ia kembali tersadar. Wanita itu merasakan kegembiraan yang memancar dari hatinya. Rasanya enak juga. Semua perasaan tertekan dan sesak yang ia rasakan tadi telah terlepas bersamaan dengan Lintang yang menamparkan Kenzi. Tatapan Astrid pada Lintang berubah. Entah kenapa, ia semakin menyukai menantunya. Astrid, hebat, hebat sekali. Berani-beraninya perempuan jalang sepertimu memaafkan bajingan tak berguna itu dengan memukuli menantuku. Lihat saja saat aku mencabik-cabik wajahmu. Tidak ada satupun orang yang baik di keluargamu ini. Luciana yang telah tersadar sekarang sangat marah. Kenzi itu menantunya. Memukul Kenzi sama saja dengan memukulnya. Kali ini, wanita itu tampak kesetanan. Ia melemparkan dirinya ke arah Astrid dan mengulurkan tangannya. Mencoba untuk mencakar wajah Astrid. Akan tetapi, terdengar suara tamparan lagi. Plak, Luciana jatuh langsung ke tanah karena dipukul. Tanda tamparan merah cerah langsung muncul di wajahnya. Orang yang menamparnya tidak lain ialah Lintang. Kamu pikir kamu siapa? Beraninya kamu memarahi ibuku. Lintang menatap Luciana dengan dingin. Tubuhnya memancarakna aura pembunuh. Adegan ini membuat Astrid merinding. Rasanya menyenangkan melihat Luciana dan Kenzi ditampar seperti itu. Selama ini, Astrid selalu dikucilkan di keluarga Barma. Wanita itu harus menelan amarahnya dan diasingkan. Mereka menjadi bahan tertawaan semua anggota keluarga Barma. Apalagi setelah Lintang menikah dengan keluarga mereka. Kali ini, Lintang benar-benar membantunya melampiaskan amarahnya. Tindakan menantu laki-lakinya yang mendominasi dan melindungi membuatnya merasakan kehangatan yang mendalam dari hatinya. Kamu, Lintang, beraninya kamu memukulku. Aku ini istri Adi. Aku Tante Luciana. Tamat sudah riwayatmu. Aku pasti akan melapor kepada Gatra. Aku ingin seluruh keluargamu dikeluarkan dari keluarga Barma. Bentak Luciana kesetanan. Ia tidak akan mempersalahkan Lintang sebegini parah kalau pria itu hanya menamparkan Kenzi. Tetapi Lintang juga berani menamparnya. Bajingan itu pasti si udah gila. Bukan hanya Luciana saja yang marah. Kenzi juga sama. Saat ini, Kenzi telah tersadar. Seketika, ia merasa matanya seolah akan keluar dari tempatnya saking marahnya. Pria itu hampir kesetanan. Lintang, kamu bajingan. Kamu memukulku dan kamu memukul ibu mertuaku. Apa kamu sudah gila? Pria itu lalu berteriak. Tunggu saja. Saat pertemuan keluarga Barma selesai nanti, aku berjanji padamu kalau seluruh keluargamu akan dikeluarkan dari keluarga Barma. Ketika saatnya tiba, aku akan menyiksamu sampai mati. Suara Kenzi dipenuhi dengan kebencian yang mendalam. Ucapannya ini seperti bunyi guntur di telinga Astrid, membangunkan wanita itu seketika. Oh, tidak. Hati Astrid bergetar ketakutan. Ia hanya terfokus pada seberapa gembira perasaannya dan melupakan apa yang sedang terjadi. Astrid berseru dalam hati. Suamiku tidak berhasil menemukan pengobatan. Sekarang, Lintang malah menampar Luciana dan Kenzi. Tamatlah riwayat kita. Dalam sekejap, wajah Astrid memutih seperti sprei. Akan tetapi, Lintang menjawab dengan pertanyaan. Benarkah? Senyum muncul di muka Lintang. Sayangnya, bukan aku, tapi kamu yang akan diusir hari ini. Bukan keluarga kami, tapi keluargamu yang akan dikeluarkan dari keluarga Barma. Apa? Kata-kata Lintang mengagetkan Astrid, Luciana, dan Kenzi. Mereka tidak pernah membayangkan kalau Lintang akan mengatakan hal seperti itu. Apakah pria itu sudah gila? Hahaha, hei. Orang gila, apa kau sedang melamun? Tatapan Kenzi penuh dengan kebencian selagi dirinya mengolok-olok Lintang dan mencoba mencaci maki pria itu lagi. Akan tetapi, tepat di saat itulah, terdengar bunyi langkah kaki. Seorang pemuda terlihat berjalan masuk dari luar. Pria itu adalah Ivan. Melihat Ivan, Luciana dan Kenzi sangat gembira. Ivan, kamu datang tepat waktu. Kamu adalah pewaris masa depan keluarga Barma. Katakanlah,
Tidakkah menurutmu Lintang dan Astrid harus dikeluarkan dari keluarga Barma? Tanya Luciana yang mendadak bangkit. Wanita itu meraih lengan Ivan seperti meraih seorang penyelamat. Sebagai putra sulung Andika, Ivan ialah seseorang yang memiliki kemampuan luar biasa. Bisa dikatakan, pria itu ialah pemimpin masa depan keluarga Barma yang tidak resmi. Kenzi juga berkata dengan gembira, Ivan, kamu harus mendukung kami. Sampah tak berguna ini. Lintang, berani untuk menamparkan ibu mertuaku dan aku. Pria sialan itu, kita harus mengusirnya. Usir dia dari keluarga kita. Ekspresi Luciana dan Kenzi penuh antisipasi. Akan tetapi, pikiran Ivan sedang menghadapi emosi yang campur aduk. Sebenarnya, pria itu sudah datang dari tadi. Ia tidak masuk sekarang karena dirinya ingin menunggu dan melihat bagaimana keadaan akan berkembang. Akan tetapi, pria itu tidak menyangka kalau Lintang bisa bertindak sedominan itu. Tatkala memikirkan betapa dominannya Lintang, secercah ketakutan terlintas di mata Ivan yang sedang menatap Lintang. Ivan berkata dengan suara rendah, Lintang, kakek telah memintamu datang. Ikutlah denganku. Apa? Kalimat ini benar-benar membuat Luciana, Kenzi, dan Astrid tercengang. Gatra mencari Lintang. Bagaimana? Bagaimana bisa? Mereka semua tahu kalau pria yang tidak berguna seperti Lintang sama sekali tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam acara-acara besar seperti pertemuan keluarga Barma. Apalagi Lintang adalah orang yang paling tidak disukai Gatra. Ini benar-benar, Astrid, Luciana, dan yang lainnya tercengang. Namun, semua itu hanyalah awal dari sesuatu yang akan membuat mereka semakin bodoh. Maaf, aku sedang sibuk. Apa? Begitu Lintang merespon. Semua orang, termasuk Ivan, tidak bisa mempercayai telinga mereka. Orang yang memanggil ini ialah Gatra. Apakah ada orang di keluarga Barma yang berani melawan keinginan Gatra? Akan tetapi, Lintang benar-benar berani mengatakan kalau dirinya tidak memiliki waktu untuk dipanggil Gatra. Orang ini pasti sudah gila. Sesaat, raut muka Ivan menjadi semakin muram. Pria itu menatap tajam Lintang dengan ekspresi penuh peringatan. Lintang, kau harus berpikir jernih tentang ini. Ini adalah panggilan dari Gatra. Aku datang secara pribadi untuk memanggilmu. Jangan menyesal nanti. Jika kamu memutuskan untuk tidak pergi sekarang. Seru Ivan dengan kasar. Dalam sekejap, peringatan dari Ivan ini membuat jantung Astrid terasa seperti tercekik. Wanita itu tidak tahu mengapa menantunya yang tak berguna bertindak seolah kesetanan hari ini. Sampai ia bahkan berani menolak dipanggil oleh Gatra. Begitu memikirkan akibat mengerikan dari tindakan itu, Astrid segera berusaha membujuk Lintang. Akan tetapi, sebelum wanita itu sempat berbicara, suara dingin Lintang terdengar, memanggilku. Suami Liana itu memandang Ivan, memperlihatkan ejekan dan hinaan mendalam di raut mukanya. Kamu tidak memenuhi syarat untuk memanggilku datang ke sana. Lintang sudah benar-benar gila. Setelah mendengar perkataan yang keluar dari mulut Lintang, Astrid merasa akan terjadi masalah sebentar lagi. Adapun Luciana dan Kenzi, mulut mereka berdua ternganga saking terkejutnya, sombongan dan keangkuhan seperti itu. Beraninya ia mengatakan kalau Ivan, calon pewaris keluarga Barma, tidak memenuhi syarat untuk memanggilnya. Lintang benar-benar sudah gila. Muka Ivan berubah warna dengan begitu cepat. Rasanya pria itu seolah baru saja ditampar oleh Lintang yang membuatnya merasa malu sekaligus marah. Baik. Lintang, kamu sudah melampaui batas. Akan tetapi, aku akan melihat berapa lama kesombonganmu bisa bertahan. Begitu menyelesaikan perkataannya, Ivan segera pergi dengan penuh amarah. Setelah pria itu pergi, Luciana dan Kenzi langsung menjadi gembira. Hahaha, Lintang, kamu tolot. Kamu sudah tamat sekarang. Kamu benar-benar tamat. Kamu menolak Gatra dan mempermalukan Ivan. Tunggu saja, Ivan pasti akan melaporkan semua ini. Kapan saatnya tiba, kita akan melihat bagaimana kamu akan mati nanti. Benar, kamu adalah orang pertama yang berani menolak Gatra. Sayang sekali kamu benar-benar tolol. Saat ini, mereka berdua merasa sangat gembira. Di samping mereka, wajah Astrid pucat pasi. Sudah tamat riwayat keluarga Siswanto. Siswanto tidak berhasil menemukan obat pneumonia AS.
Lintang menghajar Luciana dan Kenzi serta menolak permintaan Gatra untuk datang sekaligus mempermalukan Ivan. Kali ini, Astrid merasa kalau keluarganya akan dikeluarkan dari keluarga Barma. Di saat itulah, Lintang tampaknya bisa membaca pikiran ibu mertuanya. Pria itu tidak bisa menahan senyum tipisnya. Bu, jangan khawatir. Tidak ada yang bisa mengusir kita. Ivan tidak bisa. Gatra juga tidak bisa. Apa? Setelah mendengar ini, Astrid benar-benar tercengang. Ia tidak bisa membayangkan bagaimana bisa menantunya begitu percaya diri. Di saat inilah Luciana dan Kenzi yang berada tepat di samping mereka ingin mengejek mereka lagi. Akan tetapi, sebelum mereka bisa mengucapkan sepatah kata pun, terdengar suara langkah. Satu demi satu sosok terlihat berjalan tergesa-gesa. Ivan, Andika, Adi. Dalam sekejap mata, hampir semua anggota inti grup keluarga Barma telah tiba. Itu belum semua. Saat lelaki tua masuk paling terakhir, Astrid dan yang lainnya benar-benar tercengang. Pria tua itu tidak lain adalah Gatra.